Oh no, tidak. Celaka 13. Ngeri banget tau nggak? Nggak tahan aku dengar itu. Bikin ngeper hati, serba nggak enak rasanya. Buat rasa tertuduh. Mana bisa kita mengenapinya? Jadi nggak yakin kalau gitu. Selalu ada yang kurang. Jadi banyak kewajiban, merasa kerdil saya. Pengen menyerah aja deh. Hal itu selalu menghantui saya. Jadi selalu was-was nih. Itulah respon yang muncul ketika kita mendengar suatu kabar buruk. Dalam episode Pelita Padam Terkunci Pintu, kali ini kita akan cari tahu arti kerajaan surga yang digambarkan dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dalam seri Bad News episode Pelita Padam Terkunci Pintu ini, saya bersama warganet surgawi akan mengeksegesis perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh di Matius 25 ayat 1-13. Rangkumannya begini. Kerajaan surga diumpamakan oleh Yesus sebagai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang sedang menunggu di luar ruang perjamuan kawin bagi kedatangan seorang mempelai laki-laki. Karena mempelai laki-laki tidak datang-datang, ke-10 dari gadis itu tertidur dan kaget saat mempelai laki-laki datang di tengah malam. Untuk turut masuk ke dalam ruang resepsi, pelita harus dalam kondisi menyala terus. Karena tidak membawa cadangan, maka minyak para gadis bodoh pasti tidak akan cukup untuk menjaga nyala pelita itu di dalam ruang hingga perjamuannya berakhir. Saat pergi membeli, mempelai pria masuk ke ruangan dan pintu segera ditutup dan tak bisa dibuka lagi. Alhasil 5 gadis bodoh itu terkunci di luar pintu untuk selamanya. Kisah ini menakut-nakuti kita selama ini. Tuhan Yesus akan datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Jika orang Kristen tidak berjaga-jaga dengan selalu memastikan pelitanya menyala dengan cadangan minyak yang cukup, maka kita terancam tertinggal di neraka saat Yesus sang mempelai laki-laki itu menggandeng orang percaya dan membawanya masuk ke sorga. Bertahun-tahun memang demikian pemahaman kita. Kalau Anda tidak merasa takut, mungkin Anda tidak meresapi benar-benar atau tahu tapi cuek menanggapi perkataan Yesus ini. Jika Anda meresapi sungguh-sungguh, pasti Anda akan ketakutan loh. Setiap hari dihantui rasa cemas dan was-was memastikan saat kedatangan Yesus yang tiba-tiba atau kita meninggal dahulu secara tiba-tiba, minyak kita harus selalu penuh dan pelita kita tetap menyala. Tidak boleh mengantuk. Terus dalam kondisi waspada penuh dan tidak boleh tertidur. Meleng atau lengah dikit aja, jika Yesus datang menjemput tiba-tiba, kita terancam left behind atau tertinggal dan tidak ikut rombongan ke surga selama-lamanya. Sebisa mungkin kita tidak mau menjadi 5 gadis yang bodoh itu. Mereka tidak menjaga pelitanya menyala. Mereka adalah orang Kristen yang tidak penuh dengan Roh Kudus, tak berurap minyak, tidak menjadi terang, yang tidak setia berdoa dan beribadah, yang mati rohaninya, tidak rajin penyembahan, dan orang Kristen yang masih cinta duniawi. Orang-orang seperti ini sangat terancam tertinggal nanti saat penjemputan oleh Yesus sang mempelai laki-laki. Maka agar ikut terangkat ke surga, kita harus mati-matian memenuhi kriteria gadis-gadis bijaksana yang rajin berdoa puasa. Membaca Alkitab tanpa bolong setiap hari. Berdoa semalam suntuk. Giat pelayanan. Tidak boleh gagal dalam menjaga kesucian setiap waktu. Serta setia membayar perpuluhan dan aneka macam persembahan. Saat mengajar ini, Yesus tidak menjelaskan kriteria minyak yang habis atau minyak yang penuh itu seperti apa. Apakah setiap berdoa 5 jam sehari itu dinilai sudah punya cukup minyak yang bahasa Grekanya elaion ini. Lalu jika rajin berdoa tapi malas pelayanan atau kurang mencintai jiwa-jiwa, apakah langsung minyaknya terdebit atau berkurang? Gimana ya cara ngukurnya? Bahaya sekali
kalau kita tidak tahu cara ngukurnya kan? Untuk lulus kuliah atau menang pilkada aja, kan kita harus tahu kriteria lulus gagalnya. Lah yang ini lebih serius loh. Ini persoalan sorga dan neraka. Bro dan sis, kalau asumsi kita salah, maka kita pikir kita sudah memenuhi segala kriteria. Namun dinilai minyaknya masih nggak mencukupi threshold atau ambang batas syarat masuk surga. Lalu kita ditempatkan di neraka. Lah kan kita bisa cilaka 13 kalau gitu. Bad news banget ya Matius 25 ini. Apa sih sebenarnya maksud ilustrasi kerajaan surga yang diceritakan Yesus ini? Mari kita eksegesis bersama-sama. Alkitab New King James Version jelas banget menerjemahkan gadis-gadis ini sebagai virgins atau bridesmaids, bukan brides. Grekanya bridesmaids adalah parthenos yang artinya perawan. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari juga menyebut gadis-gadis ini sebagai gadis pengiring pengantin atau pagar ayu atau Mandarinnya panyang. Jadi mereka itu jelas bukan merepresentasikan kita para Gentile sama sekali. Kita tidak mau dan emang bukan sekedar pagar ayu untuk perjamuan kawin anak domba. Ke-10 gadis itu, baik yang disebut bijaksana maupun yang bodoh, yang membawa minyak maupun yang tidak, mereka itu pengiring pengantin saja. Sedangkan kita ini bukan termasuk hitungan mereka. Jadi tidak terikat oleh ancaman kehabisan minyak. Kita ini mempelai. Kristus telah tinggal di dalam kita. Bagaimana minyak kita bisa habis? Kita telah selalu membual dengan minyak. Kita ini pengantin atau mempelai perempuan Kristus, yang Grekanya adalah Gini. Efesus 5, 22-33 adalah dasar pemahaman perkawinan Kristus dengan gerejanya kelak. Meski perikop ini bicara mengenai suami istri. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Wow. Jadi jemaat atau gereja atau eklesia adalah mempelai perempuan atau Gini-nya Kristus pada perkawinan anak domba kelak. Kita yang telah berstatus gerejanya dan mempelai perempuan ini sudah dijamin surga. Bukan malah ditakut-takuti dan cemas apakah minyak kita mencukupi atau tidak. Karena masuk surga tidak ditentukan oleh cukupnya minyak, namun oleh penebusan Kristus di kayu salib. Efesus 5, 25-27, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi Paulus meyakinkan kita para Gentiles ini bahwa dengan salib, Kristus telah memandikan kita dengan air dan firman. Menyucikan, menguduskan, sehingga kita telah cemerlang tanpa cacat atau kerut. Kudus dan tak bercela. Ada kata telah di sana. Semua proses yang mustahil dilakukan manusia itu telah diinisiasi dan digenapi oleh sang mempelai laki-laki yaitu Kristus sendiri bagi kita. Ayat-ayat ini suka terpelintir dan dibalik bahwa itu peristiwa yang belum terjadi. Dan orang Kristen harus mengejar syarat-syarat menjadi mempelai wanita, yakni harus tidak boleh cacat dan berkerut. Tapi harus kudus dan tak bercela dengan melakukan serangkaian kegiatan atau kewajiban-kewajiban rohaniah. Salah jauh itu. Kita sudah tak bercacat atau berkerut. Kita tak akan pernah kehabisan minyak. Kita tak akan pernah ditinggal di luar. Kita pasti dibawa masuk. Karena Kristus sendiri telah mempersiapkan mempelai wanitanya. Ini berita baik sebaik-baiknya. Saudara, jangan salah paham. Jangan salah pahami saya. Melakukan semua kegiatan bagus yang dilakukan oleh para gadis bijaksana itu adalah hal yang sangat baik. Saya dukung itu. Kita harus melakukan itu semua. Namun bukan agar kita turut dibawa masuk surga, tapi karena kita sudah mendapat jaminan surga. Ingat,
kita tidak mengerjakan keselamatan agar selamat, tetapi karena kita telah dijamin selamat. Lalu merujuk kepada siapakah ke-10 gadis itu? Mereka adalah para anak darah Israel, bukan kita para Gentiles. Yeremia 18 ayat 13, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa atau kita para Gentiles, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel atau gadis-gadis Yahudi telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Ada garis pemisah yang jelas antara mereka orang-orang Yahudi Israel dengan kita para Kristen Gentiles ini. Kita itu bukan orang Yahudi. Bahkan kita ini disebut kafir oleh orang Yahudi. Di Matius 5 tadi Yesus mengalamatkan nubuat kerajaan surga itu kepada orang-orang Yahudi. Karena memang tidak semua dari mereka yang percaya Yesus Kristus sebagai Mesias. 5 gadis bijaksana yang bawa cukup minyak untuk pelitanya tetap nyala itu adalah orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias sehingga dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Sedangkan 5 gadis bodoh yang tidak membawa cukup minyak sehingga pelitanya itu akan padam, maka dia itu adalah orang Yahudi yang tetap tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Sehingga ditinggal terkunci di luar dan tidak masuk dalam perkawinan anak domba. Orang-orang Yahudi ini perlu berjaga-jaga dengan kekuatan mereka sendiri. Sedangkan untuk para Gentile seperti kita ini, iman kita sudah ada yang menjaga. Yaitu Kristus sendiri yang menjaga iman kita. Ibrani 12 ayat 2, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Wah, Yesuslah pemelihara atau penjaga atau yang berjaga-jaga terhadap iman atau pelita dan minyak kita dari awal sampai akhir. Kesimpulan dari gadis bodoh dan gadis bijaksana ini adalah yang dimaksud di sana adalah pengiring pengantin, bukan mempelai wanita atau gerejanya seperti kita. Mereka anak darah Israel atau orang Yahudi, bukan kita orang Kristen Gentiles. Kesempatan mereka masih 50-50 kalau kita sudah 100%. Lain kali kita membaca hal ini, kita tidak perlu cemas lagi. Makanya saudara, tetaplah mau belajar. Sebab asal kita mau belajar, bad news akan menjadi good news. Stay shocked until next bad news.